Saya tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat hormati, pasca pendeklarasian pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin yang berlangsung di Hotel Majapahit Surabaya di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, sempat terjadi reaksi keras dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PBNU tersebut meminta kepada segenap warga NU untuk berhati-hati menjelang tahun politik 2024. Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak terkait dengan politik manapun. Terlebih saat ada yang mencampur adukan antara NU dengan kontestasi politik. Gus Yahya menjelaskan bahwa PBNU telah menentukan sikap yang telah disepakati dalam Muktamar NU untuk tidak memihak dalam kontestasi politik. Nah, menanggapi soal klaim atau pernyataan mengenai dukungan para ulama di Jawa Timur terhadap pencalonan Baca Pres dan Bacawa Pres, Gus Yahya kembali menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, tegas Gus Yahya. Nah, terkait pernyataan Ketua Umum PBNU tersebut, Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan jawaban yang cukup menohok. Ia mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Gus Yahya. Ia berdalih dirinya memang sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU, tetapi yang hadir memang kiai-kiai besar di NU. Seperti Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam, Kiai Khalil Sidogiri, dan beberapa wakil kiai lainnya. Ia juga menegaskan tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan kiai-kiai PBNU, tapi kiai-kiai NU. Menurut Caimin, hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap kali menjelang pemilu. Ia juga menyampaikan bahwa NU bergerak di luar politik, mengurus umat dan dakwah. Yang paling penting PKB ini, tegas Caimin, memang perjuangannya untuk NU. Sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi tidak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Silahkan dan silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Ya, nggak ada masalah. Saya setuju dengan statement itu, karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam.
Iya. Kiai dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Kholil Sidogiri, banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai Kiai dari PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Saya akan sepakat sami'na wa ata'na. Saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Ya. Karena itu memang urusan PBNU ya. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang akan yang telah menyetujui, ulama-ulama besar, putra para pendiri ada semua kiai-kiai para pendiri NU. Ya saya tidak pernah mengklaim itu kiai PBNU, tapi kiai NU. Dan kemudian merespon statement dari Gus Yahya itu, ada postingan yang viral di medsos, bertuliskan kami NU tapi bukan PKB. Dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan antara NU dengan PKB. Tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU dan lain-lain dalam kancah perpolitikan. Tanggapan Cak Imin? Ya itu biasalah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu. Pasti ada itu. Yang positif dari itu adalah memang NU harus bergerak di luar politik. Jamaah, yang ngurus pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Saya setuju itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu. Yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, reaksi keras Gus Yahya pasca deklarasi Anies Caimin alias Amin mengingatkan kita tentang konflik internal PKB antara kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Konflik itu berawal ketika pada tahun 2005 Caimin terpilih menjadi ketua umum PKB yang baru dalam muktamar yang diselenggarakan di Semarang. Sementara itu Gus Dur ditetapkan sebagai ketua Dewan Suro. Akar konflik berawal dari ketidakloyalan Muhaimin terhadap Gus Dur. Kubu Gus Dur pun memecat Caimin. Kemudian lahirlah dua kubu PKB, yaitu PKB versi Gus Dur dan PKB besutan Caimin. Langkah pemecatan tersebut ditentang oleh kubu Muhaimin Iskandar yang kemudian menggelar muktamar luar biasa atau MLB di Hotel Mercury, Ancol pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, kubu Gus Dur juga menggelar MLB di Parung, Jawa Barat dan memilih Ali Maskur Musa sebagai ketua umum PKB. Namun akhirnya pengadilan memutuskan bahwa PKB versi Caimin yang diakui keberadaannya. Aksi banding level kasasi oleh PKB kubu Gus Dur pun terkait posisi Caimin ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA. PKB versi Caimin juga secara resmi mendekpak Putri Gus Dur Janubah Arifah Kapsoh atau Zeni Wahid dari posisinya sebagai Sekjen PKB pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2021 beredar video viral di media sosial soal potongan pidato Gus Dur yang secara terbuka menyebut PKB yang dibesarkannya dicuri oleh Caimin. Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi nasional sekitar bulan Agustus 2023, keluarga Gus Dur melalui Zeni Wahid masih mengungkit kisruh aksi pencurian PKB yang dilakukan oleh Caimin. Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, kata Zeni Wahid dalam program televisi tersebut. Pada tahun 2022, Zeni juga sempat membahas kudeta Caimin di PKB. Zeni Wahid mengaku ingin meluruskan sejarah terkait dengan PKB. Ia menegaskan Presiden keempat RI Gus Dur dikeluarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin melalui muktamar Ancol. Menurut penjelasan Zeni Wahid, dari peristiwa dikeluarkannya Gus Dur dari PKB perlu ada pembelajaran politik bagi masyarakat. Sementara saat ini bagi Zeni, sejarah dikeluarkannya Gus Dur dari PKB seakan-akan tidak ada.
untuk meluruskan sejarah bahwa Gus Dur dikeluarkan PKB oleh Caimin tahun 2008, sekarang sudah 18 tahun seolah-olah kejadiannya tidak pernah ada. Saya ingin meluruskan sejarah itu, tegas Yeni Wahid. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Gus Dur sebagai pendiri PKB pada waktu itu kemudian diusir dari rumah politiknya sendiri. Kenyataan pahit bahwa perilaku beberapa politisi kita masih sangat tidak terpuji sehingga banyak nilai-nilai luhur diabaikan demi untuk mendapatkan posisi. Memang kita lihat banyak ya, terutama salah satunya ya nggak usah ditutup-tutupi pimpinan PKB saat ini. Nah, namun bagi kami keluarga Gus Dur ya kita tetap berjuang di masyarakat. Pimpinan PKB saat ini Caimin maksudnya? Iya memang pada saat ini perilakunya kenapa? Ya perilakunya, ya itu tadi kan sebagai keponakan Gus Dur pertama, kemudian sebagai kader partai seharusnya bisa menghormati pendiri ya dan pimpinan partainya. Berarti Anda menganggap beliau tidak menghormati pendiri? Sama sekali tidak menghormati. Tapi di sini Anda merasa ditendang atau disingkirkan nggak sih kok partai yang didirikan oleh ayah Anda sendiri di sini yaitu PKB tiba-tiba dikuasai oleh orang lain dan dipimpin oleh orang lain, bukan Anda di sini sebagai penerusnya. Ada perasaan seperti itu? Saya lebih sakitnya bukan diri saya. Saya ini nobody, saya ini nggak usah dianggap. Yang lebih sakit bagi kami semua pengikut Gus Dur adalah Gus Dur yang diperlakukan seperti itu. Gus Dur diberhentikan dari jabatan beliau ketika beliau masih hidup dulu ya, secara hukum yang melalui muktamar. Nah, kemudian kita menuntut bahwa ini nggak sah ini nggak sah dan harus dikembalikan lagi, dicabut melalui muktamar, melalui perangkat hukum juga, nggak cuma bilang iya deh kita pasang gambarnya Gus Dur persoalan selesai, bukan itu malah justru adalah sebuah hal yang sangat munafik. Pada saat kampanye banyak fotonya Gus Dur Jawa Timur. Nah justru itu, jadi Gus Durnya dicampakkan, gambarnya masih dipakai karena untuk memanipulasi masyarakat. Apakah ini salah satu alasan bentuk kekecewaan Anda sampai akhirnya Anda melarang kader partai Anda untuk bergabung dengan PKB? Yang kita larang adalah penggunaannya yang terakhir kemarin dan kita mengeluarkan somasi, juga ada penasihat hukum yang juga melapor ke Bawaslu, adalah pelarangan penggunaan foto, gambar, suara Gus Dur oleh PKB yang masih dipimpin Caimin. Karena ada surat dari Gus Dur yang memerintahkan Caimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari Gus Dur sendiri. Nah, kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar sudah boleh, gitu. Jadi ini, ya ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak yang orang tidak tahu ya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita nggak melarang-melarang. Kita tahu bahwa Gus Dur itu aset bangsa. Gus Dur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Gus Dur sendiri melalui surat beliau yang ditulis sebelum beliau wafat. Kami sebagai anak keturunannya harus menghargai, harus menghormati dan melaksanakan surat wasiat tersebut. Jadi kalau sekarang Yeni melihat PKB bisa 5 besar, gimana perasaannya? Ikut bangga atau merasa bahwa aduh nggak apa-apa menang, tapi jangan bawa-bawa ayah saya lagi dong. Gimana tuh menggambarkan suasana hati kamu melihat gambar Gus Dur masih ada di sepanjang pesisir Jawa Timur dan terbukti memang dengan banyak efeknya PKB bisa masuk 5 besar? Saya sedih karena apabila politik didasarkan pada manipulasi seperti itu, maka hasilnya adalah wakil rakyat yang tidak akan sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat. Kalau dasarnya sudah sebuah ketidakjujuran, sebuah kebohongan, apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Apakah mereka akan bisa berkata jujur kepada masyarakat? Apakah mereka bisa berbuat maksimal untuk masyarakat? Tentu tidak. Untuk hal yang sangat fundamental seperti itu saja, hal yang banyak diketahui oleh orang banyak, mereka masih bisa bohong. Apalagi nggak ketahuan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan keras Gus Yahya dan reaksi Yeni Wahid seharusnya menjadi pertimbangan Caimin ketika dipinang oleh Surya Paloh agar mau menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Namun egoisme politik tampaknya menjadi pertimbangan dan fokus utama Caimin dan pendukungnya, sehingga dalam hitungan menit yang konon mendapatkan tekanan dan ancaman dari Surya Paloh, kalau tidak dijawab saat itu juga, lebih baik Surya Paloh tidak bertemu dengan Caimin selama-lamanya. Begitu kabar yang mencuat ke permukaan. Nah, kini dengan reaksi keras Ketua Umum PBNU dan Putri Gus Dur, Caimin dan pendukungnya juga mesti hati-hati dalam menjaga marwah NU. Tentu Caimin tidak serta-merta bisa mengklaim lewat pernyataan yang bersifat propaganda. Misalnya lewat narasi bahwa warga NU wajib memilih PKB dan paslon Anies Caimin dalam kontestasi politik 2024. Alih-alih mengklaim atas nama NU, memasang lambang NU atau Gus Dur saja selama masih dalam masa pelarangan sebagaimana yang dibeberkan Yeni Wahid dalam surat wasiat Gus Dur pun tidak boleh dilakukan. Secara spiritual bisa jadi terpilihnya Caimin sebagai bakal cawapres pendamping Anies yang berhasil menyingkirkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY merupakan buah dari karma politik buat SBY yang saat menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia lebih memilih untuk memenangkan PKB versi Caimin ketimbang Gus Dur yang merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan kata lain, Gus Dur yang merupakan pendiri PKB secara ex officio, nama Gus Dur seharusnya melekat dan tidak bisa dipisahkan dari PKB. Namun mungkin begitulah dinamika politik yang harus terjadi. Seorang Caimin yang juga keponakan dan murid Gus Dur justru malah melakukan kudeta sang guru bangsa. Kalau mengingat sejarah ini, impaslah sudah hutang politik yang harus dibayar SBY dengan tersingkirnya AHY sebagai bakal capres Anies Baswedan. Meski demikian, Caimin pun juga mesti hati-hati, sekali lagi hati-hati, jangan sampai menafikan dan menyepelekan surat wasiat Gus Dur. Jangan sampai euforia politik menjadikan Caimin besar kepala dan lupa diri. Saat ini boleh saja berbulan madu sambil merakit impian untuk menjadi pasangan serasi sebagai calon orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negeri ini. Namun rakyat khususnya warga Nahdliyin tentu menolak lupa terhadap peristiwa kudeta itu. Meski Gus Dur telah tiada, tetapi ideologi dan nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh sang guru bangsa akan terus hidup di sepanjang sejarah peradaban negeri ini. Jangan pula bermimpi dan berharap secara berlebihan suara kaum Nahdliyin bisa sedemikian gampang dimanipulasi dan dieksploitasi hanya untuk kepentingan pragmatis, sempit, dan sesaat dalam kontestasi Pilpres 2024. Apalagi saat ini kaum Nahdliyin sudah melek literasi dan melek digital, sehingga setiap informasi bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan cepat. Tentu bukan hal yang sulit untuk bisa membedakan siapa yang benar-benar berjuang untuk NU dan siapa yang memanfaatkan NU untuk kepentingan elektoral politik. Camkan itu Caimin. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.